pada pendidikan seks untuk anak usia 4-6 tahun. Pendidikan seks pada anak usia berbeda dengan pendidikan seks untuk remaja. Pendidikan seks pada anak usia dini itu yakni memberikan upaya pemahaman pada anak sesuai dengan usianya mengenai alat seksual, bimbingan dalam menjaga dan merawat organ intim, serta memberikan upaya pemahaman dan perilaku pergaulan yang sehat dan resiko yang dapat terjadi dalam masalah seksual. Selain itu, pendidikan seks pada anak usia dini mengenalkan jenis kelamin dan anatomi tubuh secara sederhana. Banyak sekali orang tua yang menganggap pendidikan seks sebuah hal yang tabu untuk diberikan atau diberitahu, diajarkan pada anak usia di bawah 5 tahun. Pengetahuan mengenai seks sejak dini bisa mencegah terjadinya penyimpangan seksual pada anak. Hal ini dikarenakan mereka diajarkan bagaimana sikap sebagai anak laki-laki atau anak perempuan dan tahu bagaimana cara bergaul dengan lawan jenisnya. Mencegah agar anak tidak menjadi korban pelecehan seksual, para pakar pendidikan anak menekankan pentingnya pendidikan seks diberikan sejak dini. Pendidikan seks untuk anak usia dini cukup efektif untuk menghilangkan rasa ingin tahu tidak sehat atau buruk yang sering muncul dalam benak anak-anak. Selain itu juga menghambat hasrat anak-anak melakukan pengalaman yang bersifat menjerumuskan dan mencegah dari kejahatan seksual maupun pelecehan seksual. Terus ada menanamkan pendidikan seks pada anak usia 4-6 tahun. Orang tua dapat menanamkan pendidikan seks untuk anaknya pada saat anak mulai bertanya atau bisa juga sebelum anak bertanya kepada orang tua. Sudah dijelaskan pelan-pelan secara bertahap pada anak. Usia yang tepat kita memberikan pendidikan seksual itu ialah di usia 4-6 tahun. Karena anak sudah bisa memahami dengan baik saat orang tuanya menjelaskan mengenai pendidikan seks. Semakin dewasa usianya, orang tua bisa memberikan kembali dengan penjelasan yang lengkap, memberikan pemahaman mengenai pendidikan seks melalui cara yang sehat, mungkin misalnya sejak dilahirkan bayi sudah dikaruniai Tuhan alat kelamin dan organ vital lainnya. Lama-kelamaan anak akan tahu bagaimana air kencing itu keluar dari alat kelamin tersebut, fase keluar dari anus ketika buang air besar, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Natifatul Ulia, NIM 2418022. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan materi mengenai tujuan dan manfaat pendidikan seks bagi anak usia dini. Tujuan yang pertama yaitu menanamkan akhlak yang baik sejak dini pada anak dalam menghadapi masalah seksual agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan kekerasan seksual. Diharapkan mereka mampu menjaga diri dalam menghadapi perubahan-perubahan dorongan seksual secara islami. Kemudian yang kedua, sebagai upaya pencegahan dalam rangka moralitas agama untuk menghindarkan anak dari pergaulan bebas dan penyimpangan seksual. Yang ketiga, membentuk sikap emosional yang sehat terhadap masalah seksual anak, membina keluarga dan orang tua yang bertanggung jawab terhadap masa depan seksual anaknya. Yang keempat, memahami sejak dini tentang perbedaan yang mendasar. Poin yang ketiga yaitu memahami sejak dini tentang perbedaan yang mendasar antara anatomi pria dan anatomi wanita, serta peran masing-masing gender dan reproduksi manusia.
Kemudian ada beberapa manfaat dari pendidikan seks untuk anak usia dini. Di antaranya yaitu yang pertama, mendapat pandangan positif tentang informasi seks. Yang kedua, mengetahui akibat dan bahaya tentang pergaulan bebas. Yang ketiga, dapat mengetahui tindakan yang menyimpang dan bisa langsung menghindarinya. Yang keempat, poin yang terakhir, menghindari hal-hal negatif atau resiko yang diakibatkan dari pergaulan bebas atau seks bebas. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran orang tua dalam pendidikan seksual anak usia dini. Peran orang tua dalam hal pendidikan anak sudah seharusnya berada pada urutan pertama. Para orang tualah yang paling mengerti benar akan sifat-sifat anaknya. Apa saja yang mereka sukai dan apa saja yang tidak mereka sukai. Para orang tua adalah yang pertama kali tahu bagaimana perubahan dan perkembangan karakter dan kepribadian anak-anaknya. Hal-hal apa saja yang membuat anak malu dan hal-hal apa saja yang membuat anaknya takut. Orang tua yang nantinya akan menjadikan anak-anak mereka seseorang yang memiliki kepribadian baik atau buruk. Tiap anggota keluarga tidak hanya memiliki fungsi, namun juga peran. Di dalam keluarga, ayah memiliki peran bukan hanya sebagai kepala keluarga, tetapi juga pendidik dan pelindung, serta pencari nafkah dan memberikan rasa aman bagi anak dan istrinya. Selain itu, sosok ibu juga memiliki peran dalam keluarga. Ibu berperan sebagai pengasuh dan pendidik anaknya, serta pelindung saat ayah tidak berada di rumah. Baik, perkenalkan nama saya Nila Kamila, NIM 2418024. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana peran orang tua dalam mengajarkan atau memberikan pendidikan seks untuk anak usia dini. Nah, dalam mengajarkan atau memberikan pendidikan seks untuk anak usia dini ini, tentunya para orang tua tidak boleh sembarangan. Nah, di sini ada 4 metode yang dapat digunakan oleh orang tua di rumah untuk memberikan pendidikan seks untuk anak usia dini. Apa saja? Yang pertama yaitu ada modeling ataupun orang tua sebagai contoh atau sebagai model. Yang kedua ada mentoring ataupun orang tua sebagai nasihat atau penasihat si anak. Kemudian yang ketiga ada organizing, yaitu orang tua sebagai pengatur anak. Dan yang terakhir ada metode teaching ataupun orang tua sebagai pengajar anak.